Muhammadur
ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا صبا قلبي المعنى لربع سلمى ولا زرودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini, hari yang sungguh sangat mulia dan hari serta bulan yang sungguh sangat mulia. Mudah-mudahan Allah selalu memanjatkan kepada kita suatu rahmatnya dan maghfirahnya serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah pula memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua daripada bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena mana bulan yang seperti ini merupakan bulan yang penuh rahmat dan barakah serta kebahagiaan hidup di dunia untuk mencapai kehidupan akhirat. Bulan Ramadan ini adalah disebut oleh Rasulullah bulan kita, yakni bulan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, ra-nya itu adalah rahmat, mim itu adalah maghfirah, batnya itu dhaminullah, kemudian nunnya itu adalah nurullah. Ra itu Ramadan, bahasa kita itu ra itu adalah rahmat. Allah banyak menurunkan rahmat pada tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini spesialis ya kita. Allah menurunkan beberapa rahmat. Rahmat artinya kesenangan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Itu arti rahmat yang adanya Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman ini pada saat hidupnya bulan Ramadan ini. Kemudian mimnya itu maghfirah, artinya kita keampunan. Allah akan mengampuni lawan orang-orang yang berdosa yang mereka itu yang melakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Orang yang demikian ia meminta ampun kepada Allah pada saat bulan Ramadan ini, Allah akan mengampuni. Itu nantinya dari hidup 11 sampai hidup 20. Itu adalah bulan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dhaminullah, Allah menjamin dari kita. Lawan orang yang mereka itu beribadah dan bertakwa serta meminta kepada Allah, orang itu akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka jahanam. Allah memerdekakan lawan seseorang pada saat mereka itu berada di bulan Ramadan ini, ia meminta kepada Allah, yakni minta kelepasan daripada api neraka jahanam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya, aku doa itu kan. Allahumma ajirna minan nari salimin. Ya Allah ya Tuhan kami, bahasa kita, jauhkan kami, bahasa lepaskan kami ya judulnya, minan nar, daripada api neraka jahanam. Di bulan Ramadan ini biasanya yang banyak dibaca orang doa yang sedemikian. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan barakah, penuh keampunan dan rahmat, serta Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Maka oleh itulah pada saat datangnya bulan Ramadan ini,
kita bahasa kitanya bersungguh-sungguh kita melakukan suatu amal perbuatan yang mulia. Karena bulan Ramadan ini bulan yang dilipat gandakan oleh Allah, nisbah adalah amal pahala seseorang yang mereka itu melakukan suatu kebaikan. Lebih-lebih lagi pada saat bulan Ramadan ini kita menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man hadara majalisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanah, wa yakunu ma'i tahtal arash." Barang siapa, kata Nabi kita, pada saat bulan Ramadan ini ia duduk di majelis taklim, di majelis ilmu dari kita, niscaya Allah menulis baginya itu pahala dengan tiap-tiap satu langkah itu ibadah 1 tahun. Dan jadilah ia nantinya beserta aku di bawah arasy, yakni beserta Rasulullah kita masuk ke dalam surganya Allah. Suatu kemuliaan, suatu kebahagiaan, suatu kesempurnaan yang luar biasa. Lawan siapa? Orang yang berhadir, orang yang berada di majelis ilmu pada saat bulan Ramadan. Allah menulis 1 langkah itu sama pahala kita 1 tahun ibadah. Hitung aja di rumah tuh kasih berapa langkah. Nah, pada mau menghitung, nah kita itu ada semuaan hitungan karena pada saat kita berada di yaumil mahsyar, kita nantinya akan sama-sama membaca aja. Suratnya itu ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ada dari kanan, ada dari kiri, ada dari muka, ada dari belakang. Yang membaca itu ada yang terdahak-dahak tertawa dan tersenyum, ada yang selalu membaca itu merunggut-runggut ke kepalanya, bahkan memukul-mukul ke kepalanya dan ke badan-badannya. Dia penyesalan masa hidup dalam dunia kadang melakukan suatu amal ibadah pada saat yang Allah memberikan waktu-waktu yang mulia, ya seperti bulan Ramadan ini. Ada juga yang mereka itu jangan membaca surat itu langsung pingsan bahasa kitanya, karena banyak catatan daripada sesuatu perbuatan yang maksiat. Surga sudah terasa, neraka pun sudah terlihat pada saat itu. Orang yang akan dicantumkan masuk ke dalam surga, mereka itu bahagianya, ujar kita, ada tertara suatu bandingnya. Orang yang calon dia, kalau ke neraka, penyesalannya itu nang kadada bahasa kitanya suatu hitungannya. Bahkan mereka itu jika seandainya bisa mati nih, ya mati. Karena pada saat itu kadada urusan mati, urusan rahmat Allah, kemudian Allah memberikan kesenangan dan kebahagiaan, kemudian Allah memberikan adab dan siksa. Itulah lagi yang dihadapi. Maka oleh itulah untung besarnya dari kita, seseorang masa hidup dapat mendapatkan waktunya untuk melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu amal saleh. Ya seperti kita menuntut ilmu ini, duduk pulang di majelis ilmu ini 1 saat lebih baik pada ibadah 1 tahun pulang. Nah, duduk saatnya kita berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi setiap dalam 1 langkah itu sama ibadah 1 tahun. Nah, ini ibadah sunnah, lain ibadah wajib. Dan lagi Allah memberi nantinya kita beserta Nabi kan di bawah arasy, yakni kita berada masuk ke dalam surganya Allah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itulah kesempatan yang sungguh sangat mulia ini terlewatkan dari kita akan menyesal karena penyesalan yang tiada suatu artinya. Kemudian wa man dawama ala jama'atin fi Ramadan a'tahu Allah Ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Dan barang siapa mengakali atas sembahyang berjamaah, yakni pada saat bulan Ramadan, niscaya Allah memberi dengan tiap-tiap 1 rakaat itu mahkota. Mahkota itu penuh daripada nikmat-nikmat Allah. Karena kita masa saat berada di yaumil mahsyar,
orang-orang yang mengakali sembahyang berjamaah pada saat bulan Ramadan ini diberi hadiah oleh Allah suatu mahkota. Yang mahkota ini penuh daripada nikmat Allah macam-macam itu, baik makanan, minuman, pakaian, kesegaran dan lain-lainnya itu diberikan oleh Allah hadiah kepada orang yang mengakali sembahyang berjamaah. Yang pertama dulu kita salat yang wajib diiringi dengan qabliyah ba'diyahnya, kemudian disambut pulang dengan tarawihnya. Nah, kan tarawih itu ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat. Jadi kalau 8 itu 11 lawan witir. Tapi kalau 20, 23 lawan witirnya. Karena witir itu kan 3 rakaat. Ini sesuatu keistimewaan bagi orang yang dapat melaksanakan. Maka oleh itulah sholat yang wajib, sholat yang sunnah, ya termasuk qabliyah ba'diyah, kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini kan dilaksanakan hanya pada saat bulan Ramadan. Jadi bulan lain kadang ada sunat tarawih itu. Maka oleh itulah kita perhatikan bahasa kitanya tentang nang mensahkan kita sembahyang, nang membatalkan kita sembahyang. Nah, itu kita perhatikan. Menurut daripada kitab fikih bahwa rukun sembahyang itu ada 13 perkara rukunnya. Rukun itu bahasa kita ketika kita melaksanakan sembahyang. Apa? Pertama dulu berdiri betul. Berdiri nang bujur-bujur berdiri kayak apa kita? Berdiri nang bujur kayak amun orang bungkuk ya bungkuk pada kau bang ini bubujurakan. Nah ada ke apa kategaran sidin berdiri itu nang bujur-bujur berdiri aja kita. Nah kayak apa nangarang bujur berdiri tentang masalah sholat. Yang pertama dulu rapikannya. Apa yang dirapikan? Nisbah pakaian dalam suatu menutup aurat. Nah disinilah yang kita apa bahasa kitanya itu sunnatun mu'akkadah, kita berikhtiar. Ikhtiar kita beraktif. Ya kayak ibarat merasuk mukanna nih. Ya tidak lu mukanna itu. Nah, apakah adakah kotoran ataupun najis. Kemudian kita lihat ulang ketika kita berdiri itu sudahkah batis kita mengarah kiblat, tangan kita mengarah kiblat. Nah, itu berdiri betul. Muka kita arahkan ke arah kiblat. Di batis masih tak halang-halang lagi. Maka takbir sudah. Nah, itu kada benar ngarannya berdiri betulnya. Tangan masih bergerak lagi. Maka takbir sudah. Boleh tangan. Nah, bayun aja. Hanya marah ke kanan. Nah, sekali saja. Allahu Akbar. Apabila meratakan, merapi, menyempurnakan berdiri betulnya. Ada orang berdiri tegak dulu. Coba lihatlah. Kedisiplinan tubuhan TNI itu. Tentara aja kita. Apa ya ucap? Siap tegak. Oh, itu kalau mau. Kalau pun bergerak adanya. Maka itu baca kita. Apalagi kita menghadap Allah Rabbul Izzati wal Jalani, kita harus tegar. Jangan kenapa ngulir aja kita. Jangan malas kayak itulah, kita harus tegar. Kenapa? Karena yang kita hadapi ini banyak iblis, syaitan yang kita hadapi ini. Inya seseorang yang menghadap kepada Allah, dia digodanya diraih supaya jangan sampai bujur-bujur kita tuh menghadap Allah. Nah, sehingga kita menghadap Allah itu kurang adab. Karena bukan main dah, Allah Ta'ala ini yang menciptakan dunia, menciptakan akhirat, kemudian memberikan pulang kelapangan kesenangan kepada umat yang mereka itu taat dan bakti kepada Allah. Apa disiapakan surga? Surga itu adalah luar biasa bahasa kitanya. Kada usah ngalihnya kita. Surga itu menurut hadis Nabi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khotarun ala qalbil bashar. Surga itu kan, nah kada pernah kita lihat melihat kita kena.
keindahannya, kemuliaannya, kenikmatannya pada saat itu. Walau udunun sami'at, ada pernah kita dengar lawan telinga kita nih suatu keramaiannya. Kada usah kita lah, ya kayak ibarat orkes ibarat kita sini nih, keroki gak beramai. Saraminya di dunia kada sarami di akhirat itu. Janganpun istilahnya itunya, kita pertama masuk melewati dari tempat santainya orang surga, ada situ bernama pohon Syajaratul Ridwan. Ditiup oleh angin surga, kayak apa keras minang paling rame di dunia nih? Rame mendengar adalah daun itu ditiup oleh angin surga. Hanya itu pohon aja. Belum lagi jar kita karasminnya, belum lagi keramaiannya, belum lagi hiburan-hiburannya itu surga. Maka di sana ada urusan waktu abadan selama-lamanya. Kan amun kita di dunia ini ibarat karaoke paling-paling seharinya itu kan akhirannya. Nah, mana pulang kita bejoget bahasa kitanya bedangsa pepaluhan di dunia nih. Dan kadang-kadang hingga surang di turun cium paluh yang dia ada di ketiaknya. Nah, amun di surga itu keluar paluh dari surga itu orang yang bahasa kitanya bejoget lebar bahasa kita di sini. Nah, harumnya itu lebih harum daripada minyak harum yang paling harum. Kayak minyak harum paling harum itu awaknya. Maka itulah di surga itu kadada istilahnya jurang urusan bahira, urusan bakami itu ada. Kenapa dia bakal makan minum bujur? Amun bakami bahira ada berarti sakit. Bagi kita di dunia udah sakit cabarku jangan bayaran sakit, kalau di akhir itu kadang lagi urusannya apa semua makanan dan minuman itu menjadi palu. Nah makanya paluhan benar palunya orang surga itu jangan lebih harum daripada minyak harum yang paling harum. Nah itu tuh. Apalagi dari ibu-ibu nih perempuan-perempuan masuk ke dalam surga itu lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik itu. Yang paling puas dari kita kan keistimewaan bidadari itu, jika seandainya jar Nabi di bidadari itu muncul ke dunia, diludahinya laut yang dalam itu manis lautan. Kayak apalah mun kita mau digulai dikira berapa karung ada di kita manis itu. Nah saja sekali meludahi aja itu. Kemudian lagi jawa ijata basam, apabila nyatu jar takurihin, kita merasa nikmatnya tuh mulai ujung rambut ke ujung tumit. Nikmatnya hanya memandang senyuman bidadari aja. Senyumannya aja. Hanya kita masuk surga itu orang takurihin. Ridwan kada pernah marangot. Nang menyambut kita kada pernah kita marangot. Lapang, tenang dan senangnya menyambut kita. Orang yang masuk surga itu dan bagaikan arus, bagaikan adalah pengantin. Nah, artinya bahasa kita diarak orang. Nang maaraknya siapa orangnya? Ialah buhan bidadari, buhan para malaikat yang cantik-cantik, yang bungas-bungas itu. Sambil ia hibur. Nah, yang dikatakan kita bahari pangda di sini bila maarak pengantin itu juga hadirlah umaraminya. Kita berat-berat kan? Nah, kata orang mungkin di surga itu kayak itu juga. Disambut bukan masukkan ke surga itu. Disambut dengan apa? Keramaian-keramaian dari kita. Duduk di antara dari mereka itu, maka duduknya itu ya ada terasa bahasa kita, mulai pipi burit bahasa kita sampai ke kepala kita. Sungguh sangat nikmatnya kedudukannya itu. Namun kita kan di sini menonton karaoke bisa duduk di tanah. Nah, jauh benar kalau sekali ia memandang ya, jika seandainya ia hidup dalam dunia ini, ia kada aku lagi memandang yang lain. Nah, artinya teringat suatu pandangan yang suatu saat dia memandang yang ada di dalam surga itu. Ini pandangannya. Kemudian nisbah nikmat makanan dan minumannya. Setibuk ia memakan itu, setibuk ia minum,
Terasa aja kita mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit. Makanan di dunia apa? Kita butuh rakungan. Sampai butuh rakungan terus dah masuk hampiran nyamannya. Nah itu aja kalau kenyamanan kita makanan di dunia nih, pakaian. Pakaian orang di surga itu ya kelihatan mulai di muka, kelihatan orang di belakang. Nang di belakang kelihatan orang di muka. Bagaikan kaca. Awak orang mau pakai sundusin wa istibrak nih. Kain sundusin, kain istibrak ya. Sekali yang memakai itu awak itu talang bagaikan kaca. Jadi kalau dilihat orang yang di muka dari belakang, kalau melihat orang yang di belakang dari muka, makanya apa itu lah? Kecantikannya orang yang masuk ke dalam surga nih. Nah, kayak itulah cantiknya, luar biasa nikmatnya, kesempurnaannya. Kata Nabi, bibinian tuh hai Aisyah masuk surga lebih cantik daripada bidadari. Makanya apalah, sedang kayak itu gitu. Kita mendengar asa rindu pada rasanya. Makanya orang yang banyak amal itu yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Orang ahli ibadah seperti buat para wali, para orang-orang saleh. Ini sukanya mati itu sama sukanya hidup. Kan amun hidup di dunia ini mau pada mau harus bersyariat apa ya? Anda masak iwak pada nukar iwak dulu. Anda masak sayur, amun kada nukar sayurnya, ya paling kadang banyak ada besi mutik, kan salah maharagu pulang. Nah, hendak iwak pulang salah mencari juga, nah menukar umpamanya nih lah. Nah ini kan di dunia, tapi di akhirat apa? Apa sesuatu yang tersurat, yang tersirat dalam hati kita. Wala khatarun ala qalbi bashar. Apa aja yang terkhatar di hati kita, apa yang tersirat, apa yang kita kehendaki. Umpamanya kita nih ketujuh, umpamanya makan gegaduh nih. Mulai di dunia ini ketujuh makan gegaduh, sampai ke akhirat, sampai di dalam surga, hanya hatinya aja yang bergeritik datang sudah. Hendak buah-buahan. Namun kita hendak yang memutik berendah buahnya nih. Namun kita kada anak mutik langsung ada. Jadi bahasa kitanya nangaran orang kreatif bahasa ini bahasa orang Bali itu orang mencangkal. Inya kayak marambutan tuh kada memutik surangnya kada hapuk rasanya jadinya. Dia diikut samut asa senang aja jadinya. Nah itu orang hobi bahasa kitanya. Tapi nah orang kada hobi ini ya pun berada apa dia tahu. Kada ya tahu orang kata marambutan dia orang pengulir bahasa kitanya. Di surga amun kita hendak langsung ada. Maka kada pernah bahasa kitanya makanan dan minuman itu basi. Kada pernah. Harumnya itu jar Nabi bukan hanya hidung aja mencium, telinga aja Nabi merasa, kepala menikmati, rakungan merasakan, parut rasa hapus rasanya bahasa kitanya. Asa nikmatnya tuh luar biasa. Nah ini kan cerita kita surga, makanya Ramadan ini kita bersegera berduyun-duyun jadi kita apa mencari surga ya adanya di majelis ilmu. Kemudian kita apa mangakali sembahyang berjamaah yuk kayak tarawih kan kita menggawi 60 rakaat kan banyak benar kan ada yang jahnya 8 rakaat. Yang lebih pentingnya bukan masalah banyaknya nang kita pikir aku tuh masalah sahnya. Nah, karena kan sembahyang itu ada mempunyai rukun tadi, ada mempunyai syarat. Seperti apa? Orang baca suratul Fatihah tuh. Nah, kan orang baca suratul Fatihah itu biasanya anak-anak ancam sekali aja seinak aja baca Fatihah tuh. Nang di belakang kasihan aja baca iya karena aku di belakang habis rokok sudah. Nah kayak apa nang di belakang kasihan. Nah itu kada boleh itu. Nah mau kada mau kan si makmumnya harus rokok. Amun dak ada rokok orang sujud kayak apa ini? Nah jadi artinya jadi imam, jadi makmum wajib mengetahui adalah ilmunya. Nah
Al-Fatihah itu nang wajib kita mulai bismillah sampai waladhdallin. Berapa gerang ayatnya? 7 ayat. Fatihah itu 7, kalau kita baca sekali aja bisa ayat aja itu. Apa baca dia takut-takutal kasihan. Nang jadi imam pada begigih ya pula. Lihat suaranya. Nang rampok itu tak jasidin. Nang rampok tak jasidin. Nah makanya itulah di sini yang kita perhatikan. Amun nang jadi makmum untuk imam nang kalau kabut tanggung jawabnya imam. Nah makanya orang yang jadi imam itu harus dulu alim bahasa kitanya. Nah kayak itu artinya mengetahui. Nah kayak berdiri betul tadi mengetahuinya. Kayak ini tegaknya berdiri betul. Maka takbir beriringan jar kita. Nangaran kasa ta'rutain tadi. Rukun qauli fi'li qalbi. Rukun qauli itu bacaan. Allahu Akbar. Betul. Itu namanya qauli. Fi'li ini fi'li. Nah, ini fi'li ngarannya perbuatan. Qalbi nang sahajaku sembahyang, sunat tarawih 2 rakaat itu imam karena Allah Ta'ala. Itu qalbi. Makanya bahasa kita dalam amal ibadah sholat itu kita saya sakata sahaluan samuka. Kayak itu bahasa kitanya selaras dan sependapat bahasa kitanya. Apa? Antara qauli dan fi'li itu bahasa kitanya mulut mengucap, tangan bergerak, hati ingat. Nah itu pas itu ngarannya. Bila kita nih Allah baru lagi sampai nang saja kusum yang tasna ta'in 2 rakaat karena Allah Ta'ala sudah berdulu ke sini tidak itu dia tergelincir. Nah makanya ini berimbai. Nah mengatabi ayat berimbai bisa kita usalli sunnat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Nah itu tak jangan Allah. Nah ini banyak salahnya. Atau Allahu Akbar. Salah juga. Imbai. Nah jadi ketika siap tadi. Ketika mulut mengucap Allah, tangan itu bergerak. Nah hati mengingat Allahu Akbar. Nah ini tak umpul dah semua aneh. Rukun qauli, rukun fi'li. Andakan ini pulang jangan ke sini. Salah. Apalagi ke sini. Apalagi ke bawah. Nah, salah. Nah, ini ke atas pada pusat, ke bawah pada dada. Nah, pusat. Ini dada, nah di sini andakannya kayak apa mah andak kayak ini. Nah, ini kayak ini ke telapak tangan. Jangan berangkat gitu. Ini talus harus seluang. Nah, ini kayak ini telapak tangan. Nah, tutup dada kita apa? Hati kita tutupi lawan ini kalimat yang diberikan oleh malaikat yang dirajah di ini. Nih, kita andak itu kayak ini nang datang ke sini andakannya kesampuk buku membuku nih. Nah, betul bang ini dua ini nih diandak kayak itu, ini diandakan ke dalam. Nah, segala bakacak kayak itu nah, habis sih. Amun kita kayak ini, tok tunjuk dong kita belalak. Tuh kayak ini kan cuma kita kayak ini, habis sih. Nah, ini apa? Allah wa Rasulullah. Jadi kita kada singgung paham lawan Tuhan, mengingat Allah wa Rasulullah. Ingat 2 syahadat. Nah kayak itu supaya mengatakan lawan kita. Jadi berbisnis apa supaya iblis dan menggoda lawan kita. Karena kawanya, bukan hakikatnya itu. Nah ketika kita nih ini ya. Ada orang Allahu Akbar. Nah, langsung bayang 4 rakaat 5 sidin. Ingat lagi. Ini pengantuk dulu. Nah, jadi ini pisit-pisit bahasa kitanya. Jadi ini 2 dapat di sini. Ini dikacak di kita lah itu. Nah, pisit jadinya. Jangan ke bawah pada pusat. Jangan ke atas pada dada. Maka ini salah dulu ya. Jadi kita ke bawah pada dada, ke atas pada pusat. Nah, jadi andakannya di tengah. Nah, itu yang jujur tuh. Pilih orang berbunyi pada. Nah, kaulinya kan dia sudah pilihnya salah. Apalagi kaulinya. Nah,
Ini kan salah kita. Nah ini rugi kita. Ruginya apa? Memang dapat pahala. Cuma istilah pahala orang berbagi bulan sepuluh surang dapat surang setangga ya untung jotang ada tapi rugi melihat kurang yuk. Nah saraut diberi ada kita arah setangga lagi sekalinya. Nah ini untungnya setangga ada harta. Nah ini ngatakan kita ada orang pembacaan nih bila bibinian itu jar nih ininya atas bersusu. Ini kalau mau bacaan kisahnya nih, lagi kisah nih. Ada boleh nyampe orangnya Allah beliau bibinya atas bersusu jar. Wah itu ajar anak orang apa nih mendengar tadi. Bila lalakian kabel pada susu, kayak itu. Jadi berkisah orang ini apa alasan sidin? Alasan sidin apa? Nang sidin kalau binian atas pada susu. Ada lelakian ke bawah pada susu. Ada alasannya urus sekalinya aja. Nya susu itu ja apa rancak dia apa dijapai jadi anu ja. Bongol lalu dirinya sekarang apa ngerti lalakian itu kan nyari jambai loh ke bawah aja nggak suci urujan kan nggak suci apa ada. Nah nang sebujurnya kita waktu bersiam ini kita memelihara diri kita jangan sampai digoda taktik oleh setan. Nah ini kita picit kayak itu ini apa baca pada Alhamdulillahirabbil alamin subuh bang pada sungsung apa ke pasir udah habis iwak udah habis karena sayurnya itu iblisnya gilanya orang terakhir lo bakunut nya kan disikunutan kalau bahan cap kalau diingat lagi lah pilot. Nah cucu melihat cucunya pesantren tahunya nih yang tadinya kada bakunut kenapa enggak cucu kalinya di orang sembahyang depan dah udah tidak tinggal berjalan samit ini apa lele ngayal baca haraya aja baju pun nomor apa aja sih. Nah ya itu tuh ada iblis kawiannya tuh. Makanya kalau kita anak kuring kan ini handak kuring handak lah belum kuring lah bacaan apa dibaca paling kada baca bismillah paling kada tak a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim apalagi kita sampai bismillah 21 kali kita baca bismillah 20 kita dibangun nih itu disiapkan Allah Ta'ala dah apa nanti agar kita hendak nih kan bisa kita. Nah hari ini ada yang berencana nih aku bersahur nih karena jadi manggalan tadi nih nih aku makan sup aja nggak itu kan kepalanya aja ya ayam dan betisnya adanya ada ada kalau berencana kalau guringnya bataraweh deh yang guring sebenarnya bisa bataraweh deh guring kalau baca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan 21 kali isuk disiapkan berat asalnya orang hamil kalau ada tidak jadi jangan jadi contohnya ini jangan siapakan dah nah kita orang datang padahal kalau ini sih baik-baik kan ada dipilih orang kayak orang betul manggas apa nah itu disiapkan Allah Ta'ala aja apa nah kita kehendak kita deh disiapkan kita hendak banyak dan kalau sekadar berrezeki nih duit itu bisa ada tuh dengan cara kayak apa kah? Nah itu tuh kan hendak kuring membah kuring ini kisahnya. Nah limbah itu bang baca ayatul kursi baca kalau Allah 3 kali kalau aja kalau udah binasus sekali aja ini seandainya kawa yang kedua aja yang bagi kita ini kan macam-macam jurang kayak bibinian tak haid nipas wiladah kada kawa baca Al-Quran itu kada kawa nah penang baca bismillah tadi kan kawa baca bismillah baca tasbih baca selawat istighfar itu kan kawa. Nah bagi orang yang berhadas besar kada kawa inya nih dipaksa oleh suaminya di berhubungan bertawari berhubungan dia langsung ada bacaan lagi dari saking ganasnya nih
ini patinju gandas-gandan ya. Nah, karena si bini, nah si bini ini kan kewajibannya sebutin kerja, memasaknya kan wajib, mendangan kan wajib, nang apa betul napas ada wajib. Nah, cuma karena bibinya ini anak masuk surga itu membantu suami. Nah ya tuh kayak bata tapas lah. Tapi kalau Arab kami bisa mengamuni semua. Iya tuh anak nikah dia mah anjur dulu itu. Sekalinya apa? Kalau Arab itu inya kalau anak kawin tuh menyatakan dulu sebuah kamar tuh akap tuh situ. Jadi gini nih siapa tapi keluar ya kamar bedandan kamar juga kisah bedandan tahu dia tak. Nah makan di akari itu nyaka itu banyak tuh kada bisa keluaran. Nah lalu kan kita ini gitu ada Arab nih kita kira tadi kalau bakawin itu kan yang mana udah bagaimana di kamar itu lagi jelaro mahadap nasubuti gitu aja lagi sakanya ada apa. Nah saat itu kita menikmati yang disewakan oleh suami tadi. Ini baju, ini apa, nah ini kan apa kita jilbab, ini sandal, ini sepatu, itu. Jadi kita kan caranya ya abi aja, tak alhin aja. Dah bisa kita cucian kasih nijar, undur aja taraja. Tapi pipian aja. Disuruh dia masuk, jangan kita apa waktu itu Pak tuh benar nih lawan Faida nih, ya anak polisi Yasin itu. Nah jangan apa Effendi. Jadi Suhaida ini bini oleh Jamal Mirsad bin Abdul Aziz. Ini kan anak raja. Kada gampang kalau nyatakan di kamar nih, kamarnya Pak bisa luas pada ini kok kamarnya nih tuh. Jurang berduaan ini berdangsa kan udah tahan ke kawin ini. Tak angkat, wah jurang cocok lainahan kayak tetap. Jadi kita takutnya Pak Jamal kita kalau bahasa kita nih. Nah kayaknya kayak bang, beda aja. Kalau Arabnya tak kalau kawin tuh menyiapkan itu kalau ada urusannya. Ini ratus jutanya bagi kita di sini nih. Nah kayak memangnya kewajiban itu ujarnya. Nah kita jangan nangarang kawin itu ketanggung jawab jangan suami. Nah kayak itu. Makanya kalau orang-orang Arab tuh hendak nikah itu bahasa kitanya kita melihat bingung. Mobil itu diperhiasinya. Kelakiannya nih amun mobil itulah ada waktu hendak manjur pengantin ke kita nih mobilnya itu betul kajian yang bersunya umurnya tuh datang hendak sudah ya. Jadi kami melihat kalau lihat yuk orang bagusnya mobil sini maka mobilnya larang pulang orang berduit kita surgi apa luar biasa. Kalau datang sidin kalau nih si biwari itu nih kita lihat gitu kalau naik sidin langsung datangi kawitan sujud dalam kawitan tuh memakul dalam kawitan kita doakan sujud dalam si biwari dan sujudnya luar biasa kan menyambut dari jamaah haji kita Indonesia ini kan ini aja terkadang tuh menjapakan mobil bapak 150 buah mobil apa bisnya itu. Nah itu lain lagi makanan lain itu. Nah itu kan ada ibadah atau orang kan itu cucuk bilang si bini bininya datang orang kawitan tuh pasti sudah kesalaman tuh pasti kawitan ditanya dulu salaman dipakut doanya. Kayak itu tuh batu ada semalamnya datang lo anaknya si Muhammad itu datang lo kita lihat mobil Buya Ridha ini. Nah betul benar dia kan bisa mobil semuanya tuh kau pakai aja. Kita kadakan kalau Mama Sidin. Nah kita kadakan Mama Sidin bahasa kita kayak itu mah itu mobil Buya Ridha itu kenapa bisa dicuci ya memang itu aja Sidin. Kalau pindah sudah ada Sidin sudah limpar aja ke gunung ya ada gunung situ mah banyak lah asin yang bagus lagi situ. Mobil itu pindah mukuk caburakannya ke situ ada gunungnya di situ. Maka itu kan bingung ayo sudah kan pas pulang lawan anaknya sebuah mobil aja mobilnya tinggalnya orang Haji Imi karena Haji Bahari Haji Imi kita cari pengunjung sampuran masih menyampur nang pelataran nang gurun semalam. Nah cari dekat soalnya karena kalau di anunya di
banyu itu kami samprot nukarakan nano sabun khusus apa mobil itu kami samprot kayak kuda nih kayak hanyar tuh bang pas datangnya sore-sore itu datang baku ciak mulai di muara lawang kayak umai ya ayana ayana ya aja bagaimana mana soalnya baku ciak ngalah jadi ada isbir qalil biasa di sabar apa aja sih bahasa kitanya mana aja ada mobil ulun ujar Umi Aminah ini pun kada tahu dia pada kami berkayu basuh gitu mana nih Jessidin nyurun tuh pandang di hanya tuh ingatlah dia oh iya jar jujur aku bisa gitu aja biar aku juga apa baru ininya di huruf apa kami kada aja kami berarti yang berdua di dulu kada basuh suaranya kami latihnya apa mengerjakan ada pembubuhannya itu pakainya banyak orang gembiranya tuh harap aja bisa kayak ini kan mobil udah kami basuh sebenarnya 2 hari Suhaidanya pada Jarwaida itu jar Abi yang basuh jar aduh kenapa dibasuh jar kasihannya namanya dia bila kena muat itu kunjung ngomong jarinya dari jadi bajaknya bahasa kaum bokin berdua itu jar tidaknya kawa nah kan adatnya di sana itu inya anak kawin itu bahasa kitanya mobil itu siap sudah wah diperhiasinya macam-macam apa itu kalau lah itu bukan orang adat lah adat istiadat bubuhannya itu dan lagi pula pada saat tibanya di bulan Ramadan ini ada kurang Arab itunya kebahar imbah tarawihan ini masjid tuh kan kebahar tuh pesangon nasi macam-macam nasi ini nih pesan iwak macam-macam buah tak kebahar situ perjalanan nih situ makanan sahur di situ tuntun pas sahur kalau tak bulikan sembahyang subuh 5 sembahyang subuh guringan oh masuk ini benar guringan banyak apa itu orang sembahyang dulu guring kurang asar sembahyang asar guring 2 di situ itu kan ada di Makkah itu itu adatnya malam mereka itu melakukan ibadah itu banyak malam nah itu pada saat bulan Ramadan apalagi bahasa kitanya malam-malam yang ganjil kan malam ganjil kayak malam 3 malam 5 7 nah itu kan ganjil sampai malam 17 21 asrul akhir itu nah itu kan turunnya malam Lailatul Qadar makanya Lailatul Qadar turunnya kada tahu kisah kada tahu kita siapapun kada tahu nah hanya Allah kan mengetahui tak kecuali sudah turun. Nah ada aja tanda-tandanya kan. Lailatul Qadar itu cagar turun nih, malamnya cagar turun. Ini malam ini malam yang ketiga, baca cagar turun nih. Nah, dijar hari nak ini nah ya panas kada, dingin kada, hujan kada. Nah angin kada, ayam itu jadinya banyak dudukan, banyak kata mikir akan makan. Nah itu tuh tandanya aja kayak itu. Tanda sebagian hendak diturunkan Lailatul Qadar. Kenapa ya? Karena pada saat hari nak ini nanti kan malam diturunkan kalau malaikat tujar bertaburan di permukaan bumi ini turunan. Malaikat nang langit pertama, kedua, ketiga sampai ke sampai Surafil Khadra sampai ke Baitul Maqmur itu turunan bertaan ke dunia ini. Malihati siapa yang berdoa, siapa yang meminta bahasa kita, siapa yang beribadah, siapa yang hendak apa yang dikehendaki, malaikat yang itu kan 2000 lagi triliun kalau malaikatnya sedikit malaikat itu kalau mendoakan lawan orang yang memohon kepada Allah pada saat bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar itu. Nah makanya malam Lailatul Qadar itu kita memperbanyak doa lawan amal ibadah kita. Nabi menyuruh Aisyah nih, Nabi menceritakan tentang Lailatul Qadar karena bahasa kita kerinduan Sayyidatina Aisyah ini langsung bertakwa Rasulullah. Ya Rasulullah, bahasa kita ya qurratal ain, hai orang pendingin mataku. Ulun sangat rindu benar dalam surga mata seandainya nih terjadinya malam Lailatul Qadar itu apa nak kami baca? Nah, apa nak kami baca ya Rasulullah?
Karena Nabi ini kan sini mengerti bibinian biasanya kan ada halangan. Kayak itu kalau ada awal baca Al-Quran, lalu sembahyang kada Allah. Banyak Nabi, perbanyaklah oleh kamu, bacalah oleh kamu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa anni. Nah, itu banyak baca dia Nabi pada saat malam-malam Lailatul Qadar itu. Walaupun kita kada melihat, kita nih kada melihat turunnya Lailatul Qadar itu, kita berbacaan sama amal ibadah kita, pahalanya tuh sama. Nah, makanya bila malam-malam ganti ini bahari kan orang dijaga itu orang bahari itu. Karena menjadi berjaga itu orang bahari kayak itu. Karena anak banget menamui daripada malam Lailatul Qadar ini. Kami bahari inilah ada besi paumaan dekat Thailand Sidin itu orang bahari kan kita ngarang masih kekanakan. Mau ya tangan sini ini potong. Nah, betakor. Nih, kenapa tak ambil itu potong abahku menatak dia Sidin. Oh, kenapa nih jadi tatak sama abah pian? Sangat kadanya Sidin. Nah, jadi lagi dahulu itu kan Sidin itu menjaga Lailatul Qadar. Anak Sidin yang ini nih, yang bibinya ini seseekornya tuh anak lawas, kalau duduk kan kalau boleh anak, terus lah nggak boleh anak kan kemarin kalau senangnya nih lah. Jadi menjaga Lailatul Qadar itu aja Sidin, anak Sidin tiga anaknya. Nah Sidin sembahyang, beribadah dan sebagainya. Turun Lailatul Qadar Sidin melihat, dikira Sidin kiamat. Tumbuh-tumbuhan yang apa sebenarnya langit itu dia belah. Menurut riwayat itu cahaya turun bergemuruh dia para malaikat itu turun ke permukaan bumi ini. Wah dikira Sidin kiamat. Lalu sih anak angkat anak Sidin. Oh anakku amas Sidin. Sekali jadi amas. Anak nang bayi tadi jadi amas. Ya yang ada situ amas. Karena kasasanaman bisa anak nih. Kalau bahari kan kalau gembira bisa anak tuh anak di mana makannya Pak? Ada nang di bari makannya berlian. Kalau ada jamrut. Karena anak ada Yakub. Karena anak orang bahari itu ya ada kan. Ini ada emas, ada perak. Cacing perak tuh ya. Iya ada kan perak kemarin. Nah, jadi emas. Oh anakku emas ya Sidin. Dikira kiamat. Soalnya jadi emas. Nang laki ini kan melihat kayak itu sebagai bukti ya ditatak Sidin. Oh anakku juga jatah. Nah, jadi anak pula. Itu jadi Sidin. Lalu disimpan oleh Abah Sidin. Ah, itu kan berarti melihat Lailatul Qadar itu terbelah langit di sini, kemudian tumbuh-tumbuhan itu sini rabah, malaikat sini bergemuruh membaca apa tasbih, tahmid dan tahlil serta takdis itu yang dibaca, membawa liwat itu bendera itu daripada Lailatul Qadar itu catatan di bawah itu ada catatan. Nah jadi mulai malam Lailatul Qadar itu karena ada catatannya tuh hari anu tanggal anu jam anu itu hujan, hari anu tanggal anu si anu itu dapat rezeki ada. Itu jadi ini kan dinasah karena memang sudah lewat. Ini pulang bahasa nih, makanya kita bahasa ini minta oleh Tuhan catatan yang baik, nasib yang mulia serta beruntung. Nah itu kalau kita berdoa deh, kan doa tarawih itu kan ada. Doa tarawih kan, nah doa witir itu kan ada juga, doa witir itu mau dikabulkan ya, luar biasa itu. Siapa nama mengarang, oh cocok karena mengarang tuali. Nah ada kalau yang kita berdoa sesudah sembahyang witir kan, nah ada doanya itu kan, nah mau dikabulkan Allah itu, wah luar biasa itu. Nah makanya kita paling jadi yang tarawih jangan sampai tertinggal. Nah itu suatu keutamaan kita. Kenapa? Kan di situ sholat. Berapa kita lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kemudian kita berumur 70 tahun banyak amal kita. Ya, kita nih pada saat malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Hitungannya kayak itu tuh berarti kita beribadah saat malam itu pahala kita. Jadi pun kita meninggal umur 70 banyak amal ibadah kita daripada apa? Dosa.
Nah, itu makanya malam Lailatul Qadar ini kita biasa barang aja apa kan dibaca. Kalau baca Quran, Quran, baca zikir, zikir, baca tasbih, tasbih, baca sholawat, baca istighfar. Tapi kita jangan sampai bahasa kitanya berdoa itu kepalang tanggung. Kenapa? Berdoa itu kita jangan alang-alang. Nah itu apa? Kita minta panjang umur, sehat badan, banyak rezeki. Nah itu kalau kita berdoa dan kita diampuni segala dosa. Hidup beriman, mati dalam keadaan iman. Nah, mengucapkan lengkap kita minta. Kamu kita minta panjang umur aja, bisa gering. Nah, jadi harus minta sehat. Nah, minta panjang umur, minta sehat badan, dan minta rezeki yang banyak. Bahasa kitanya halal dan mudah. Kayak itu telah kita meminta nih. Nah, jadi orang tua umurnya panjang, awaknya sehat, duitnya banyak. Nah, ibadah pulang kita minta lontohan kuat. Keimanan dan keyakinan kita. Siapa tahu banyak tiba malam ini turun Lailatul Qadar. Makanya kita berdoa pada saat itu pasti dikabulkan Tuhan. Ada bahari daerah apa Barabai dan di daerah Kayu Rabah itu situ bahari rumah Sidin. Sidin itu menjaga Lailatul Qadar juga. Cuma Sidinnya rupanya tak ajut. Kayak apakah ya? Lalu apa? Mayat, nah kan dibelah. Tunggu-tunggu aja sujud seberataan. Malaikat turunan berkumpul membaca adalah kalimat tauhidnya. Lalu situ tetap ajub. Keingatan, minta upih ya sini. Dan tasukih, mbak, tadi tak salah tadi. Yang tasuk upihnya apa? Ada pada banyak upih kan. Kayak itu. Nah, ada aja kayak itulah. Ada lagi nang sidin berkisah itu. Ini sidinnya ada berkisah. Situ menjaga Lailatul Qadar juga. Apa yang dibaca sidin? Ya tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang paling banyak. Cuma jadi yang banyak aku minta itu panjang umur. Kita panjang umur di sidin doa tadi. Kayak itulah yang minta ini sidin. Pas dia turun Lailatul Qadar melihat sidin. Turun Lailatul Qadar itu sampai syuk di sidin aku. Ya sidin tadi minta panjang umur aja. Kada minta sehat badan. Panjang umur sidin. Sidin meninggal itu rasanya 125 tahun Sidin. Tapi kan mama umur 90 aku bergerak lagi, tapi hidup. Nah, jadi artinya minta panjang umur, sehat badan. Nah, kayak itu. Lalu banyak rezeki pulang. Kemudian kuat dalam melakukan amal dan ibadah. Nah, itu tuh dia bahasa kita. Cuma ingat, nah, ini kami mengatakan pulang. Ingat setiap doa kada akan dikabulkan oleh Allah. Siapapun berdoa, apapun doanya akan dikabulkan. Kecuali, nah, baca doa Alhamdulillah, baca sholawat. Nah, jadi kita banyak kan bisa bahasa Arab, bahasa kita aja. Apa yang kita hendak? Karena mengakhiri dari doa pulang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, kayak itu tuh. Jadi mengawali doa itu Alhamdulillah. Mengakhiri doa pun juga Alhamdulillah. Nah, kayak itu tuh. Jadi baca dulu Alhamdulillahirabbil alamin umpamanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu sholawat. Baca Alhamdulillah, baca sholawat. Amun kurang berdoa aja Nabi. Siapapun berdoa, kayak apapun doanya kada dikabulkan. Kecuali yang baca Alhamdulillah dan sholawat non Nabi. Nah, di tangan tuh makanan kita pinta. Nah, kayak itu tuh. Kada dikabulkan oleh Allah kada membaca Alhamdulillah dan salawat ala Nabi. Karena mengakhiri salawat dan Alhamdulillah. Kayak itu tuh. Jadi awalnya Alhamdulillah, akhirnya Alhamdulillah. Itu doa. Ini kan bertepatan kita pada saat malam-malam yang mulia nih, kan malam Ramadan harinya juga. Kedosa ngalih juga kan puasa nih. Guring ajanya, pahala. Apalagi bacaan bahasa kitanya. Nah, jadi salah-salah dari guring itu jangan lupa dalam suatu bacaan. Nah, karena sampai waktu kita sholat berjamaah, ada gampang diberikan karena oleh Allah suatu mahkota hadiah nih. Kita jangan Tuhan beri hadiah, kita presiden diberi hadiah umah-umahnya. Nah, di dunia jangan, apalagi akhirat kurang dalam keadaan sangsara, sedang kesedihan dan azab serta siksa.
Kita digembirakan oleh Allah menuju ke arah surga. Betapa itu luar biasa nikmatnya. Wa man birrul walidayhi bi Ramadan nalu nadarullahu ta'ala birrahmah wa ana qabilun fil jannah. Nah, siapa nih berbuat baik ke kita lawan ayah dan ibu kita pada Ramadan, itu Allah karena memandang dengan pandangan rahmat, dan aku jangan kira menjaminnya masuk ke dalam surga. Dapat jaminan orang masuk surga. Nah, abah ulun meninggal sudah, mama ulun meninggal ya. Lepas berbuat bakti, baca akan zikir tasbih salawat Al-Quran, hadiah kan pahala dalam sidin, itu termasuk berbakti. Kita membaca akan doa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan doa mendoakan kepada ayah dan ibu kita. Bahasa kitanya Allahumma firli wa liwalidayya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa dua ibu bapakku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, berikanlah rahmat keduanya tuh ya Allah, kasih sayangilah mamaku dan abahku itu, karena dia pada saat aku kecil ialah yang memelihara aku. Tahu bahasa kita. Nah, itu doa kita Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu tuh doa kita. Baca itu tuh lah. Kan baca itu kan ada bayar aja juga. Kalau Bang Uyuh kan ada juga. Mana sabar dulu mamanya ada. Duduk kita baca yang kan kawitan di bulan Ramadan nih. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, baca itu tuh lah. Daripada kita memusut lagu kok makan berapa juga, ini minum berapa juga, dan baca itu, kenapa pahalanya? Allah memandang dengan pandangan rahmat. Bila orang tuh dipandang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat, artinya hidup ini kededeposannya kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia indah lapang, aman, damai dan bahagia. Di akhiratnya untung, dan mereka itu mendapat kesempurnaan dalam segala nikmat Allah. Nah, ini untung benar kalau. Jadi apa deh kita uyuhnya membaca nih? Kada uyuh kalau. Nah, apalagi kita sambil kau bela kamu kursidin. Nah, hikam jar kubur mamaku di hulu sungai. Anak mau datang sidin, besi mobil kada, duitnya juga kada. Enggak banyak nih. Sakit hati ini mau memang cinta lo kawitannya. Apa aku kejam sakit hati. Ingat, nah, imbas sembahyang ke kita ada kalau masuk yang wajib. Duduk kalau kita dalam keadaan suci, garis di muka nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita hakat ini anak gurisan abahku. Nah, abah dulu. Karena kita guris doang di bawah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah mamaku. Nah, hanya kita baca apa, doa apa. Ini satu saat kalau kita rajin nih. Nah, itu kalau sama kita hulu sungai sana. Gusti karena di antara dari seorang itu melihat kita di atas kubur itu. Orang melihat, di sini beda, di kuburnya. Padahal orang kan Banjarmasin. Tapi sini Halabiu sana. Nah, ini kan bukti kenyataan sudah banyak kisahnya nih. Sini tuh kan kubur sini, kalau kubur mama nih, kubur abah sini, kubur ini, kubur kait. Jadi sini rumah, ulung kami bila dekat pas melihat benar kubur mama tuh. Jadi orang kan menyambet nih, apa aja guru itu jangan kada bisa lalu hilang orang kawitan dia. Kayak itu kalau manusia banyak montong, dia banyak montong di telinga ada montong. Nah itu tadi di bersuara sini, nang dihinggap kubur tadi apa nyawanya? Jangan orang Banjar tuh kan orang pelayan kan. Apa nyawanya yang berarti sidin nyawa ketua hambang pelajar. Unda melihat sidin sebelum subuh Jumat. Sidin di kubur kawitan sidin. Apa nyawanya berarti sidinnya? Unda jangan melihat nyawa kada melihat yang unda melihatnya sidin. Dia tahu apa? Dia kan jendela di situ. Mana kalau kubur tak ada melihat. Dan tak itu telah rajin biasanya aja sidin guru tuhnya. Bilanya datang sih mesti bilang ke rumah nih, tapi ini kada. Nah lalu sih datang ke rumah nih. Guru jangan apa? Guru jangan ada anak kami tak salah aja sih din. Anak bilang tak salah. Kami ini sih din. Ada salah kalau nikah nih. Ada juga. Ulun tak ampun lompian. Kalau ulun salah nih.
Aku justru minta maaf dulu. Ini kan aku ada salah aja sih Din. Ikan sih biasanya bila pelang udah mama ikan pasti dulu yang udah aku. Tapi di sini kan sabun subuh aja sini ada di kubur mama ikan itu pernah lagi. Tertawa kita kalau kan. Nah itu kan bukti. Kada udah besar hari lah orang kan. Kalau hidup sedayuran, itu bukti itu. Mungkin kita naik ke situ. Ayo pak naik, karena kalau naik ke situ, pas ya kita pedahkan dari sini. Gila, apa di sini? Maaf ulun lampian, nah ulun ini maaf tak ampun nih. Ulun tersangka, ulun menyangka berita aku dulu aja. Ulun nikah, guru jadi dia. Oh kalau kita sedih lagi ya, nah kayak itu. Aku coba di sini murah benda, aku sih murah benda, aku sih. Kan lihat di sini subuh, kalau di situ jangan ada, apalagi Jumat di sini. Nah kayak itu adalah sini melawan kalau di sini melihat kayak itu. Jadi kita nih, jangan sakit hati kita amun kawitan di hulu sungai nih. Kamu kita ke sana kan ya pertama duitnya 2 ini ngalih. Nah, nomor baju baru lagi. Kita tanda bukti bakti kita lawan ayah dan ibu kita. Nah, bersembahyang kan ngalih kalau kita dalam keadaan suci lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Abah, ya abah punah. Ya apalagi sahabat ngaran sidin biar gak sambat abah sudah kemana bukanya kan itu tapi abah kita sampai hari kiamat sampai neraka abah akhirat tetap abah kita amun laki ada bakas ada pula nah itu hak ada bakas juga tapi kalau kawitan ada bakasnya anak ada bakasnya nah itu tuh baca kita apa zikir baca tasbih ya Allah ya Tuhanku sampaikan pahalanya lalu mamaku abahku aduh sangali kita seseorang di negeri Asbahani itu sidin berjual bisa goreng biar kita di sini kalau setiap sidin menyangka 10 9 dijual 1 dibagikan sidin ya Allah ya Tuhanku pahalanya kau hadiahkan mamaku dan abahku kan sebutin sanggar aja dong dari nah, kalau bahasa Allah semuanya sanggar kalau bahasa kita apa sini bisa merek ada lagi ngarannya daerah apa daerah Melak itu cacapai berarti apa cacapai soalnya bisa goreng ini lah cacapai aja cacapai nah sama kan pisang tuh dari Cikaracik kalau kayak itu nah di Bogor di sana itu apa ngarannya di sini kan jelebia kalau lu semua tak uduk lah itu bahasa tadi. Nah, bisa dihalang oleh orang nih. Yang bernama seorang wali Allah, warisi Al-Qurani, seorang kutub, seorang wali. Sidin bermimpi menuju ke arah surga. Dia mimpi nih. Lihat orang di suatu padang lapang, manusia berebut situ. Apa ini Sidin? Lihat sini berebut tuh sekalinya doa orang di dunia nih. Nah kita baca doa sahur jamaah. Nah keluarga, pokoknya doa jamaah lah kalau itu. Dan doa apa aja, nah itu direbutkan orang. Oh iya aja Sidin. Nah lihat sudah hai. Berjalan Sidin ada seseorang duduk di atas kursi terbikin daripada emas bertatahkan mutiara. Makanan di samping kanan dan samping kiri tersesiap. Ada makanan langsung nih ada. Lalu si ucapakan salam, assalamualaikum di sini. Berdiam. Kenapa pun kadang menjawab ulun salam. Hai tuan guru, hai seorang wali, kami ini kata kau lagi beramal. Menyahut kan orang satu berarti amal. Kami tidak kau lagi menyahut sudah putus amal kami. Jadi kan saya berdiam pada itu lampian. Oh kayak itu aja Sidin. Betak kumpang tuh Sidin. Tunang orang di sana tuh rahminya berebut kan bagian terbuka berebut. Hai tuan guru bahasa kita. Ulun ini buat apa lagi ulun berebut? Ulun ini labihan. Apa amal ini kan? Ulun amalan biasa aja. Ulun ada tinggal anak. Di Asbahan di situ. Apa anak ikan? Anak ulun tuh inya baju pisang goreng aja. Inya pun diam di ember orang. Di pelatar orang aja 4 guling nih ada bisa rumah susah tapi tetap ingat dalam kawitan nih nah
memasak 10 dijual sedikit diberikan pahalanya untuk mama apa itu. Siapa ngarannya si Anu. Nah inilah pahalanya yang ia berikan lawan aku walaupun sebutin pisang goreng. Allah memberikan lawan aku ini pengaruhnya aku dapat badan sudah aku lebih cukup sudah. Pikir Pak kirim anakku masih hidup di dunia. Apalagi kita baca tasbih, baca zikir, baca Al-Quran, pahalanya Allah hadiahkan mama Allah abahulun. Karena udah hati kita nih. Pahala kita Pak, hidup selanjut berikan habis ada. Tetap kita sanjung. Kenapa? Nah ini artinya kalabihan orang yang mereka itu adalah merupakan sedekah dengan amal. Nah, jadi berapa rugi kita? Kada. Kita di pahala kita punya 100. Kita berikan mama habis kada. Tetap kita 100, mama pun dapat 100 juga. Itu artinya yudha'af lahumul hasanat. Allah menggandakan nisbah kebaikan. Nah, ini baiknya kita. Siapa yang hendak nih menjadi kaya, nah, artinya sugih bahasa kita. Kaya langsung sugihnya bahasa kitanya nih. Hendaklah ijazah berbakti kepada ibu dan bapaknya. Niscaya dimudahkan oleh Allah dalam tata kehidupan di dunia dan tata kehidupan di akhirat. Dalam arti berbakti itu kita pernah banyak mama nih. Mungkin kita bisa pernah berbuat kebaikan mama. Nah, di bawah anak banyak, cip mama nih jangan. Itu salah sudah. Nah, jangan baju doang nak mama lu menyuruh terus sudah lihat ya. Nah, itu kan salah sudah kita kedosaan deh. Firman Allah, "Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Jangan ikan ucapkan lama matu cih pun jangan itu kan. Jangan cih. Jadi kita ada anak punya hati diamnya dulu. Mama disuruh terus, nang orang tahu anak kain jagung nih, sudah deh, mama kada paham, diamnya sudah, dan kita saluti, jadi supaya kita yang tersalah. Ini orang yang mencapai kekayaan dan kesugihan. Nah, sama tadi, nang sidin tadi itulah si Bu Yarito nih. Jadi kesugihan sidin itu dengan sebab lam kawitan tu umat, ya pada sekitarnya, kalau ada baktinya nih, apa aja nang mama anak pasti ditanayakannya, kayak apa Pak? Nah itu adalah, nah dia ada di Purworejo, itu ada Habib Mustafa. Habib Mustafa itu yang kita datang sini tahu pada kita berduit. Kami semalam situ pas duit habis duitnya, habisan akan jalan syarat saudara terkenal bisa ke pesawat terang lagi, belang lawan sini. Jadi karena ini kan tamu banyak, di luar aja kami dulu kan. Tamu sampai kalau keluar, sampai di luar tuh aja sini. Jadi ada kanang bubuhan yang menyenyapakan, makasih itu minum, kopi nang ngejahin itu, ada teh juga, maka ada wadahnya. Kadang ada nasinya, udah orang di situ. Ini aja kita. Siapa itu di luar aja sini. Jadi tidak keluar kalau nang momentan ada abinya. Itu tamu sampean. Tanya dia dari mana? Lalu aku nih, maaf Pak Haji, belum nanya sama dia dari mana? Lalu dari Banjarmasin. Menemui sama Abi kan? Iya aja kita. Ketemu sama Abi. Jadi iya kan? Suruh masuk di sini. Bahwa banyak kan di dalamnya kayak boleh masuk orang itu dulu. Jadi tolong aja, aku maaf lagi ini cuma selesaikan yang sudah nih. Mbak Mahathir ini jangan nama Mahadang nih. Kami juga hanya saja datang, insya Allah jangan kadang kali dapat di sini. Lalu sini tadi, lah di sini. Masuk di sini. Ya kalau kita kan alih kalau banyak macam-macam kita macam-macam ini kan orang sini. Pak ditarik sini masuk aja kan. Bapak bosannya. Ini yang saya lihat ya. Baru datang ini ya. Dia mari kita kelola. Apa sih dia? Kata lalu sini jangan ke belakang di sini aja sini dulu. Mau apa kamu aja sini? Di ulun dia kesotorahmi lompian dulu kanan tar nih anak dapat lompian nih cuma alamat pin karena tahu ulun semalamnya dorong pada akan nah
satu kami di di Malang. Oh iya Jasidin, alhamdulillah kita ketemu Jasidin. Saya Jasidin merindukan sama kamu. Saya lihat sering Jasidin. Kamu saya lihat ya. Ada apa Jasidin? Lu minta doakan lampian. Mudah-mudahan ya kami nang berataannya nah. Panjang umur, sehat badan. Lu jorong apa rezeki. Mudahan kau aja menjejak tanah suci bilang kalau karun jorong bacak. Nah itu loh, kamu sudah kan berangkat haji sudah Jasidin. Kamu berapa kali Jasidin? Ada ingat ulun dia itu? 4 atau 3 Jasidin. Ya Aisyah pada saja dulu Aisyah. Kalau tasnya 4 tang. Macamnya tas nih. Berarti 4 ya. Kalau apa? Umrahnya tadi. Insya Allah kamu akan berangkat lagi Jasidin. Aisyah. Jasidin. Nah, ini kan kita berpikir nih. Jasidin kan mendoakan kita. Gak bilang kawan. Kita juga ada selanjutnya. Ada 100 ya. Hijau tidak. 100 kan. Kalau amplop itu keluar aja dulu. Keluar dari amplop kalau. Kemana kamu Jasidin? Di ulun keluar dulu aja. Pak angin-angin bah kamu bohong Jasidin. Kamu cari amplop di sini. Kamu bohong aja, kamu coba amplop di sini. Di sini aja dulu nggak apa-apa Jasidin. Kamu mau ngasih saya kan Jasidin. Kamu duit 100 aja Jasidin. Sama Sidin. Udah kamu tiap sini aja Jasidin. Nanti dulu Jasidin. Saya mau ngomong lagi sama kamu Jasidin. Iya. Terus selesaikan dulu ya yang adanya. Ya insya Allah Jasidin. Ada mencapai macam dan kalau berdiam aja kita kan selesai kan. Kapan pulangnya ke Banjarmasin? Menunggu. Dia. Apa yang ditunggu Jasidin? Bisa. Duit dari tunggu beli kiriman lagi dari Banjar nih. Nah, apa yang ditunggu dari Banjar? Jauhnya di sini Jasidin. Itu sini. Saatnya apa? Habis ulang kan anak kulit kan Allah sudah kan sampai minuman sampai makanan. Lawan Sidin. Nah Jasidin beli tiket nanti kamu Jasidin. Berapa orang kan Jasidin? Ini waktu itu lu tiket berapa? 1.100. Keempat, 4.400. Sidin menjulung apa? Aku tidak ujur lagi 5 juta sih menjulung duit. Gak ada 5 juta banyak itu duit 5 juta. Maka 50-an tunggal kayak itu lah. Mau mengarah hati kegembiraan tadi. Boleh kayak ke hotel kalau kau orang kita bayar hotel, bayar hotel aja dulu. Supaya jam supan kayak gitu orang Kantang Kalimantan juga ada berduit. Kan orang belanja di penampilan kan harap. Kacamata pada minjam. Baju ini lipis minjamnya juga. Kalau ada di hotel itu pada belum bayar hotel lagi. Orang belajar ke gawian dahulu lah. Ya anak-anak mencari kesugihan tadi. Nah, tak dapat kita alam Imam Budi Sukino Rasidin. Mereka melihat rumah Sidin kayak istana tuh Pak. Di Malang kan, Malang kritis juga. Villa yang ada di atas. Berapa jam miliar mulah villa kan. Jadi kita tuh kan mencari ilmu nih. Mau apa aja sih Din? Nama saya ya sih Din. Ulun juga kabar aja waktu ulun ada di Blitar. Itu ada jurang teman ulun di hotel apa Mandala itu. Apa aja sih Din? Sampai ada luar biasa kaya. Sudah orang lihat memang benar. Ulun anak minta ilmu lampian. Kayak itu. Ketawa sih Din. Ketawakan sih Din. Kejauhan ketawa. Kamu minta kekayaan di sini ke sini jauhnya. Itu jauhnya Jasidin. Kamu ke sini jauh Jasidin. Enggak. Belum kebetulan di Blitar. Buat apa kamu yang kekayaan tadi? Enggak, itu tadi. Iya kan. Udah Jasidin. Terus saja seperti ini sini kan ini ongkos dan sebagainya sih. Kami diberi oleh Habib 7 juta sudah apa? Ada 5 juta kalau apa? Kalau jadi apa Jasidin? Sidin malu masuk ke dalam. Sidin Pak Imam Budi Sukino masuk membawa Mama Sidin keluar. Tuhan Mama Sidin membawa keluar Mama Sidin ceklok pakaian Sidin. Berundun dari kita amas nih. Berundun berbahasa kita Banjar. Ini nah. Beri si Bina Barat dari jaya. Limbahnya Bina Barat tuntas lupa. Aku terus harap-harap itu kali ini bagian itu.
duduk di hadapan kami sini Anda. Ini ibu saya tidak bisa terpisah sama ibu saya. Alhamdulillah, itu luar biasa aja kita. Nah, kamu tahu aja Jasidin, apa kamu cari ilmu ke sini Jasidin, dan untuk suki kamu Jasidin ciumlah kaki ibu kamu, tangan ibu kamu cium, peluklah mama kamu, pintalah kamu doa. Ini mustajab apa? Seperti saya ini Jasidin. Hah? Jadi kan amalan sugi itu ya taat dan bakti kepada ibu dan bapak. Itu situ luar biasa sugihnya. Supaya anak mulikan kalau mendatangi sidin, karena hotel Mandala datang sidin. Nah, nang dahulu lah datang tuh kan orang di Banyuwangi itu ngaran sidin Piai Barakah. Nah, orang berdua orang terkenal dari situ. Kemudian waktu besok ini hilang orang Ame itu orang hotelnya lah. Pantasan ya beliau berani memburu apa hotel. Tadinya kan dibayar hotel itu kan. Waktu sehari soalnya di situ lagi dahulu waktu semalamannya 250 dulu semalaman. Dahulu pas dilarang tadi kan ada 100 saja hotel. 100 itu kan hotel bagus. 15 hari sudah di situ. Jogja nang datangnya orang kaya-kaya. Itu kejaran aja hotel harap ini. Ya orang Kalimantan penampilan tadi habis. Nah itu kan kita dahulu telah. Ya untung doa ini ada lagi di tengah juga dulu. Sidin waktu apa cuci darah kan ada Wahidah haranya merawat Sidin. Bahari anak haji ilmi itu merawat Sidin kan apa sih cuci darah. Lalu Sidin apa menelpon lewat anak buah Sidin nih. Telepon pang ya menelpon Sidin kalau kita angkat kali dulu. Aku di sini cuci darah aja sini di ulin di sini di atas di sini. Aku lu kasih tau, iya aja sini sini. Biar kita coba tak hati orang masuk. Ada ulin dia masuk ya. Ya aja kita diam aja kita di luar kan. Duduk jadi kita di luar berdua kawannya. Iya. Sekali pas udah tuh masuk mau keluar. Ini mama cuci darah tadi. Abah, mana piannya? Sini nyambat tadi Jan. Bisa nggak nanti pun sini tadi Jan? Bisa kan kok? Pin masuk Jan. Lama tadi kalau mama menjaga apa pian Jan? Bilang Sidin menelpon tadi. Ya, tapi pin masuk aja pian Jan. Udah tahu lo apa lo lain jangan ada tahu aja. Tahu aja jangan kurang ada tahu itu jangan masuk aja lah kami. Kesalahan Sidin. Doakan aku aja Sidin. Insya Allah jono ada bisa lagi mungkin ini berdoa kita lagi doa ya sih di kisah dulu kita kan pernah jadi nambah alat nih tuh bagaimana dulu kita kan ya menjaga anak sini kan biasa dulu aja terus aja beli kemana-mana aja cukup dah aja nah diinggih insya Allah bahaya jono kada lagi kisah dulu dan seminggu cari mana di rumahnya dulu maka Surabaya itu 20 hari sebulan kabel itu kan sampai salah aku ini 3 hari aja kerja mati di Bung Amraji lagi di hotel sudah kan oleh Pak Kitman itu terkaya di Bali ini ketua agama Hindu sebali jadi anak-anak alih kan tahun jadi teman di Munggur Asih di Surabaya atau taksiannya bila Gunung Harta itu aku sakit mati taksinya aja sehari 150 buah taksinya aja ke Bali itu nah sugih benar kalau jadi kita melihat memikirkan terkait ini lah dasar juga namaran amalan sugih itu tergantung lawan ayah dan ibu apalagi kita rajin memberi mama nih rajin memberi apa lagi sini hidup lain kan rezeki di mana-mana ada datangnya itu telah nah ada berniat sugih itu ya ini orang berniat sugih itu nah ia bisa akan jadi kaya nah makanya bulan Ramadan ini kesempatan kita berbuat bakti kepada ibu dan bapak kemudian Allah menjamin kita masuk ke dalam surga wa ma min qaatin taqibu ridha jawtiha wa fi Ramadan aw illa walaha sawmu Maryam wa Asia nah
dari kalangan siapapun juga, apa juga dari kalangan perempuan, ia menuntut ridha lawan suaminya. Nah, ini menuntut ridha. Aku minta ampun, minta maaf, minta ridhonya kalau ada tak salah, tak hilaf dan sebagainya. Ini jangan lagi, semuanya kamu jijit tali kamu. Nah, udah apa maaf, tahu lo kada hilaf lagi, ikam sulam malam kalilah kau ya. Nah, itu kan minta ridha. Pada saat bulan Ramadan, maka yang mendapat pahala sama pahala adalah Maryam laut Asia. Maryam laut Asia ini menyambut kurang bini-binian yang masuk ke dalam surga. Kita akan disambut oleh sidin ada gampang. Kalau telah ini bukan bibinian nih. Nah, masuk ke dalam surga nama nyambut Maryam ini. Allah memberi pahala sama pahala Maryam laut Asia. Nyata sudah surga. Nah, kada kenali kita. Maka jangan tertentu lah, tertentu bisa terpelengnya kita. Oh, abahnya. Aku masuk pilih ikam kalau nah, ini gomol ini dari ada habis ya kita aja. Oh, abahnya belum minta ampun, belum minta halal. Kalau ada tak salah, tak hilaf dan sebagainya, maklum lah kita ngarang berdua. Sampai guru kita gipak. Nah tadi, demi macam-macam, pokoknya kayak itu belum minta ridho, lawan minta ampun, semua kesalahan. Jangan laki, aku ampun aja, aku minta ampun juga di kami, minta maaf juga. Kenapa? Sembarang mau beri duit lebih kan sih. Nah, itu lah pakar wajib. Ya Allah, nah pakar wajib. Sini kada begawi, rokok diminta lawan bini. Baik ada orang dari itu paruh dua laki yang minta ampun dua, lawan istri. Kada istri aja. Nah, kayak itu. Jadi nang semuaan daripada hal yang demikian itu pada saat bulan Ramadan ini, nah inilah pahala yang itu luar biasa bagi kita. Satu mata tidak, apalagi kan waktu hari raya. Nah makanya kita bersalaman inilah orang nih bersalaman. Mamin muslimin yatasafahan yubira lahma qabla ayatafarraqa. Apa juga dari kalangan orang muslim berjabat tangan, belum menceraikan tangan Allah ampun saudara dosa keduanya. Itu salamannya harapnya. Sudah dapat bersalaman kita. Apalagi Marina, pokoknya nih, karena apa kada lagi cukup kita salami. Belum menceraikan tangan kita, diampuni sudah dosa saudaraan. Wa man qada hajata akhihil muslim bi Ramadan qudiyallahu ta'ala alfu hajati yaumil qiyamah. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya muslim satu hajat pada saat bulan Ramadan, niscaya Allah menunaikan hajat 1000 hajat pada hari kiamat. Nah, kita yang menunaikan hajat seperti hajat nih dari kalangan orang non muslim, Allah menunaikan 1000 hajat kita pada hari kiamat. Wah, luar biasa. Makanya pada saat bulan Ramadan ini saling tolong menolong, saling kita jurang asah dan asih, kasih ya. Nah itu pada saat Ramadan ini, karena satu aja kita menunaikan hajat, maka Allah menunaikan hajat kita 1000 hajat pada hari kiamat. Nah, untungnya lah orang menamai Ramadan nih. Untungnya apa? Nah mereka dapat melakukan segala amal dan ibadah. Mudah-mudahan Allah menyatakan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, hidup iman mati dalam keadaan iman. Insyaallah kalau kita sambung ke tadi, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iya kan aku doa ya nasta'in sallallahu alaihi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsi abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa tahashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa min taqasurana ya Allah ya rahman الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Jadi anjir.